Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 ingin menjelaskan penerapan metode asosiasi menggunakan algoritma a priori dalam transaksi yang diketuai oleh Elisi Antoni dan anggotanya Clara Mainar Anggi Putri Silawati, Iqbal Baharidin Ramdhani, dan saya sendiri Muhammad Fahri Ali. Tugas ini untuk mata kuliah Data Mining. Asosiasi. Asosiasi adalah suatu metode data mining yang bertujuan untuk mencari sekumpulan item yang sering muncul bersamaan. Asosiasi aturan pembelajaran juga digunakan untuk menemukan hubungan yang menarik antara variabel dalam database besar yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi aturan-aturan kuat yang ditentukan dalam database menggunakan beberapa ukuran ketertarikan. Penting tidaknya suatu aturan asosiatif dapat diketahui dengan dua parameter support, yaitu persentase kombinasi item tersebut dalam database dan confidence, yaitu kuatnya hubungan antar item dalam aturan asosiatif. Support item. Support of an item set adalah persentase dari semua transaksi yang terjadi yang mengandung item set tersebut. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung adalah sebagai berikut. Nilai support sebuah item. Support A. Sigma transaksi yang mengandung item A per sigma transaksi total kali 100% sama dengan nilai support dua item, support A dan B, sigma transaksi yang mengandung item A irisan B per sigma transaksi total kali 100% sama dengan confidence item. Confidence of an association rule adalah perbandingan antara nilai support dari himpunan items yang terdapat di dalam rule dan nilai support dari himpunan items yang mendahuluinya. Confidence of association rule tersebut adalah nilai confidence sama dengan sigma transaksi yang mengandung item A irisan B per sigma transaksi yang mengandung A kali 100% sama dengan algoritma a priori. Algoritma a priori merupakan salah satu algoritma klasik data mining. Algoritma a priori digunakan agar komputer dapat mempelajari aturan asosiasi, mencari pola hubungan antar satu atau lebih item dalam suatu dataset. Algoritma a priori banyak digunakan pada data transaksi atau bisa disebut market basket. Misalnya, sebuah swalayan memiliki market basket. Dengan adanya algoritma a priori, pemilik swalayan dapat mengetahui pola pembelian seorang konsumen. Jika seorang konsumen membeli item A, B punya kemungkinan 50% dia akan membeli item C. Pola ini sangat signifikan dengan adanya data transaksi selama ini. Sebagai contoh dari studi kasus yang menggunakan algoritma a priori adalah sebagai berikut. Sebagai contoh, kita ada database tentang transaksi jual beli atau belanja sebagai berikut datanya.
dari customer ada 12 transaksi dan juga ada 10 item set. Dari transaksi 1 didapatkan data bahwa customer 1 membeli gula, kopi, sabun, sampo. Untuk transaksi dengan customer 2 membeli gula, kopi, popok, spray, kemeja, celana, dan boneka. Untuk transaksi 3 membeli popok, spray, dan juga boneka, dan begitu pun seterusnya. Untuk menentukan jumlah tersebut, jumlah item set minimal yang kami ambil adalah 2, karena jumlah total item set ada 6, 5, 5, 4, 5, 4, 5, 2, 3, dan 3, sehingga jumlah minimum adalah 2. Langkah pertama yaitu menghitung transaksi per setiap item. Dari semua itu nanti diambil yang mencukupi dari nilai minimum. Transaksi 1 sampai 12 dan dari item gula sampai boneka. Di semua data digunakan karena setiap transaksi lebih dari sama dengan 2. Untuk langkah selanjutnya, kita membuat pengelompokan 2 item set. Kemudian kita pilih lagi berdasarkan nilai minimum yang sudah ditetapkan, yaitu 2. Untuk transaksi 1, nama barang adalah gula kopi. Dengan total transaksi ada 5. Untuk yang kedua, gula aqua dengan total transaksi 2. Untuk selanjutnya adalah gula sabun dengan total transaksi 2. Untuk gula celana dengan total transaksi 2. Jadi di sini kita pilih nilai minimum 2, sehingga total transaksi yang lebih dari 2 ataupun sama dengan 2 itu akan kita pakai. Jika nilai total transaksi kurang dari 2, maka kita tidak pakai nilai minimum tadi. Setelah semua data terkumpul, selanjutnya data dipilih dengan menggunakan nilai minimum tadi dengan jumlah total lebih dari sama dengan 2 dengan hasil sebagai berikut. Dengan nama barang gula dan kopi dan total transaksi 5. Untuk nama barang gula dan aqua, total transaksi ada 2. Untuk gula dan sabun ada total transaksi 2. Untuk gula dan celana ada total transaksi 2, dan begitu pun seterusnya. Ini adalah hasil dari 2 item set. Langkah selanjutnya, kita membuat pengelompokan 3 item set dari tabel 2 item set tadi. Kemudian kita pilih lagi berdasarkan nilai minimum yang sudah ditetapkan. Berikut adalah hasil pemilihan terhadap nilai minimum tadi. Setelah semua data terkumpul, selanjutnya data dipilih dengan menggunakan nilai minimum total lebih dari sama dengan 2. Dan didapatkan hasil yaitu total 6 transaksi. Seperti yang telah saya bacakan tadi di slide sebelumnya, yaitu dengan transaksi gula dan kopi dan juga gula dan sabun dijadikan satu menjadi gula, kopi, dan juga sabun. Atau bisa dibaca, jika membeli gula, maka membeli kopi dan juga sabun. Untuk frekuensi yang sering keluar atau jumlah sama yang membeli pada transaksi gula, kopi, dan sabun ada total 2 transaksi.
dan begitupun seterusnya. Untuk langkah selanjutnya, kita membuat pengelompokan dengan 4 item set dari tabel 3 item set yang telah didapat tadi. Karena masih ada yang bisa digabungkan lagi, maka kita mencobanya. Namun, hasil dari transaksi dengan menggunakan pengelompokan 4 item set tidak disarankan karena tidak memenuhi syarat, yaitu kurang dari sama dengan 2. Yang didapatkan adalah total transaksi pada gula, kopi, sabun, dan celana adalah 0. Dan juga pada prediksi pembelian transaksi popok, spray, kemeja, dan boneka didapatkan hanya 1 transaksi, sehingga tidak memenuhi syarat ketentuan yang telah kami tentukan, yaitu 2. Karena di sini data pengelompokan 4 item set tidak ada yang memenuhi nilai minimum, maka kita hanya akan memakai data pengelompokan 3 item set. Selanjutnya, kita membuat data pengelompokan 2 item set tadi dengan nilai support dan nilai confidence. Tabelnya sebagai berikut. Lalu, di sini kita mengelompokkannya lagi dengan mengambil nilai confidence minimal 70% dan menghitung nilai support X confidence. Selanjutnya, kita membuat data pengelompokan 3 item set tadi dengan nilai support dan nilai confidence. Lalu di sini kita mengelompokkannya lagi dengan mengambil nilai confidence minimal 70% dan menghitung nilai support X confidence. Lalu di sini kita mengelompokkannya lagi 2 item set dan 3 item set yang sudah di atas confidence 70%. Setelah dipilih, di sini kita mengambil nilai support X confidence tertinggi sebagai aturan utama rules asosiasi. Ini hasil dari nilai tertinggi support X confidence dan di sini saya mengambil 3 yang tertinggi. Hasil analisa yang didapat dengan mengambil nilai tertinggi, maka dapat diambil hasil analisa sebagai berikut. Jika pelanggan membeli gula, maka kemungkinan dia juga akan membeli kopi dengan nilai support sebesar 41,67% dan nilai confidence sebesar 83,33%. Dan jika pelanggan membeli kopi, maka kemungkinan dia akan membeli gula dengan nilai support sebesar 41,67% dan nilai confidence sebesar 100%. Dan jika pelanggan membeli popok, maka kemungkinan dia juga akan membeli spray dengan nilai support sebesar 25% dan nilai confidence sebesar 75%. Dan jika pelanggan membeli boneka, maka kemungkinan dia akan membeli spray dengan nilai support sebesar 25% dan nilai confidence sebesar 100%. Atau jika pelanggan membeli sabun, maka kemungkinan dia akan membeli sampo dengan nilai support sebesar 25% dan nilai confidence sebesar 75%. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok saya akan mencoba untuk membuat tutorial melalui Rapid Miner dengan rules asosiasi menggunakan algoritma a priori dan dengan dataset transaksi. Langsung saja, di sini yang pertama adalah import data. Kita klik
kemudian ada My Computer dan database. Yang pertama My Computer, lalu masukkan di mana letak transaksi tersebut, kemudian tekan next. Nah, dan itu hasil datanya. Kita next lagi. Dan ini adalah hasil kolom-kolomnya. Lalu kita next lagi. Dan di sini adalah dimana kita akan menyimpannya. Next. Di sini kita menunggu data dari akan diimport ke RapidMiner kita. Dan ini hasil data yang tadi kita masukkan tadi, yang dari Excel, yang dari penyimpanan My Computer atau komputer kita. Kita close, kita ke desain. Kemudian ini adalah data transaksi. Kita geser ke bagian proses. Dan inilah hasilnya. Lalu di sini kita menuju ke operator dan kita ketik di sini numerical to binominal. Nah, di sini untuk menggantikan numerik dalam binomin. Jadi angka-angka itu akan dikonvert untuk bisa digunakan di algoritma a priori. Yang selanjutnya kita menuju ke operator lagi. Kita cari W, kita ketikkan di search W a priori. Ya, sebelumnya jika tidak punya W a priori ini, bisa di-download di Get More Operation from the Marketplace. Download saja, cari WK, nanti akan ada WK extension, nanti di-download, dan di dalamnya ada W a priori ini. Dan yang selanjutnya kita tarik sambungan dari transaksi menuju ke numerical. Terus dari numerical tadi kita tarik lagi ke W a priori. Dan selanjutnya ini ada deskripsi untuk apa sih semua ini. Ya, ini adalah deskripsi. Karena tadi kita menggunakan nilai support sebesar 16% dan nilai confident 70%. Dan di sini kita tarik W a priori ke bagian res kanan sendiri. Ini aku lupa ya, settingannya 0,06 itu sama dengan 16%. Dan di sini nilai confident 0,9, saya ganti 0,7 karena di perhitungan saya pakai 0,7. Dan inilah minimum supportnya 0,16 adalah 2 item, dan minimum confident 0,7 atau 70%. Ya, dan di sini adalah hasil-hasil dari perhitungan W a priori tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.